Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Jaga Matamu, diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 29. Berbunyi begini, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, Simson adalah pahlawan dan hakim Israel yang sangat legendaris. Dia terkenal karena kekuatan luar biasa yang ia peroleh dari rambutnya yang tidak dipotong. Sayangnya, Simson terus mengikuti keinginannya sendiri, melakukan apa yang tampaknya benar di matanya sendiri. Dengan cara ini, dia meniru bangsa Israel yang jarang melihat kesalahan dan kesombongan sendiri, yang selalu membawa konsekuensi buruk bagi diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa sering Tuhan menyelamatkan dan mengampuni mereka, bahkan memberi mereka kemenangan, mereka terus berpaling kepada dewa yang lain, melakukan hanya yang mereka inginkan. Simson mengikuti keinginan matanya. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Delila yang tidak mencintainya. Ia hanya berusaha untuk memikat dan menghancurkannya bahkan. Mengikuti keinginan mata kita sendiri juga bisa merusak hidup ini. Orang Nazir di zaman itu adalah orang yang hidup kudus di hadapan Allah dan mempunyai pantangan dalam hidupnya untuk menjaga kekudusannya. Selain tidak minum anggur dan makanan haram, mereka juga tidak memotong rambut mereka. Ya, Simson ini orang Nazir. Malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah dan mengatakan bahwa nanti dia akan mengandung dan melahirkan anak. Anak itu bernama Simson. Bisa dibaca di Hakim-Hakim 13. Nah, rambutnya Simson, orang Nazir ini, yang tidak dipotong itu adalah simbol dedikasinya kepada Tuhan. Tetapi Simson akhirnya mengikuti hawa nafsu matanya dan jatuh dalam pelukannya Delila, yang berhasil mengelabui dia dan menyuruh seseorang yang akhirnya menyukur rambutnya, yang merupakan lambang daripada komitmen dia kepada Tuhan, yang merupakan sumber daripada kekuatannya. Nah, orang Filistin menangkap Simson akhirnya, mencungkil kedua matanya dan memenjarakan dia. Nah, ayat bacaan hari ini bukan mengajarkan kita untuk secara harafiah mencungkil mata kita sendiri ketika berdosa, tetapi Yesus mengajarkan dan menasihati kita dengan menggunakan bahasa kiasan yang dikenal dengan hiperbola. Nah, hiperbola adalah pernyataan berlebihan yang disengaja. Contoh hiperbola dalam bahasa modern itu mencangkup pernyataan seperti, saya sudah menunggu selamanya. Tas belanjaan ini beratnya 1 ton. Dan juga sering orang mengatakan, semua orang juga tahu gitu ya. Nah, itu hiperbola, seperti kiasan lainnya. Tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harafiah. Nah, apa yang dibutuhkan dalam perubahan internal manusia yang menghasilkan gaya hidup yang benar dan terlihat secara eksternal. Hanya karena Tuhan murah hati bukan berarti dia menganggap enteng dosa. Kita tidak boleh menganggap enteng kasih karunia dan menggunakannya sebagai alasan untuk terus-terusan jatuh ke dalam dosa. Ya, coba dibaca lagi Roma 6 ayat 1 dan 2. Cungkil dan buang matamu berarti putus hubungan dengan apapun keterikatan kita terhadap sesuatu atau seseorang yang bisa membuat kita akhirnya hidup di dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa bukan berarti hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita masuk ke dalam jerat iblis dan akhirnya hidup dikuasai dosa hanya karena kita tidak menjaga mata kita. Keterikatan mata bisa saja menonton film, membaca, melihat gambar, melihat barang, atau melihat manusia lain yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Kita mengenal kelemahan kita masing-masing. Cungkil dan buang kebiasaan yang berpotensi merugikan kita di masa yang akan datang. Ingat, mata adalah salah satu dari pintu gerbang hati. Jika tidak dijaga, apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Input menentukan output. Dosa masuk akan menghasilkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan menghasilkan kebiasaan berdosa yang akhirnya membuat kita hidup di dalam dosa yang akhirnya menghancurkan hidup ini. Itu sebabnya, yuk kita cungkil mata kita yang artinya adalah cungkil apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena mata dan juga telinga adalah pintu gerbang hati kita. Hari ini kembali kita mau jaga, itu sebabnya kita sedang menonton video ini supaya kita juga menyerap informasi dan juga kebenaran firman Tuhan untuk menjadi makanan bagi roh dan jiwa kita. Kita sedang menonton, kita sedang melihat, kita sedang mendengar hari ini, di pagi hari ini. Jadikan ini kebiasaan kita, share kepada teman-teman untuk memulai harinya dengan kebenaran firman, dan jaga mata dan telingamu sepanjang hari supaya kehidupan kita, hati kita itu terang adanya. Itu sebabnya kita akhirnya tidak mudah terpengaruh oleh dosa. Itu sebabnya hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak main-main sama dosa.
Mari kita mulai hari yang baru dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini merupakan hari yang indah karena Tuhan sudah menciptakan dan memberikan kepada kami. Dan juga terima kasih buat nafas kehidupan di pagi ini, berarti ada kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan untuk hidup kami berdampak, hidup kami terus mengalami Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mencungkil kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Kami mau jaga mata kami, telinga kami, penglihatan dan pendengaran kami, supaya jiwa kami yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus terus hidup di dalam atau dipengaruhi dan dikuasai oleh firman-Mu senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan mulai hari yang baru, dan kami percaya hari ini, hari yang baru sudah menanti perkenanan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan God bless you. Dan jangan lupa kalau Anda ingin mendapatkan Kingdom Daily Devotion, kalau Anda menonton YouTube, tinggal diklik di sebelah kiri bawah layar Anda. Until next time, God bless you.